Kemudian perkembangan online dengan digital market. Nah, ini kan sudah mulai itu. Yang di Shopee itu pada bisnis ya lewat TikTok yang hari ini sedang jadi Tapi sorotan kan. Ya, diblokir Pak, TikTok Shop sekarang. TikToknya Nggak bisa belanja diblokir, online lagi. tidak bisa lagi, ya kan? Nah, Ya. ini yang masih bisa kan Shopee dengan apa itu? Tapi itu Yang Pak, apa kalau Shopee sama Tokped kan ongkirnya agak mahal. Tapi kalau TikTok kan banyak gratis iya, ongkirnya Pak. banyak gratis ongkirnya. Ya, Iya. ya itu, ya. Jadi sudah mulai ke sana hari ini arahnya. Ya, bisa saja nanti di apa Shopee dan yang lain juga nanti akan mulai dibidik ini sama Menteri Keuangan seperti apa kan begitu ya. Hmm. Loh, bukannya sudah resmi Pak TikTok sama Shopee itu Pak. Kalau maksudnya Tokopedia sama Shopee kan sudah resmi Pak. Kalau TikTok kan marketnya nggak resmi. Yang resmi kan cuma aplikasinya aja itu untuk apa itu live live streaming gitu Pak. Ya betul, tapi kan nanti ke depan mungkin akan ada regulasi-regulasi lagi kan kita nggak tahu. Oh gitu. Ya, jadi kita harus bisa baca sampai ke sana nanti ya. Oke, Siap Pak. selanjutnya masa akan datang akan semakin banyak perbedaan atau diversitas ya, maka harus selalu mengikuti tren ya dan pengelompokan segmen bisnis. Jadi memang tren yang ke depan seperti apa kita harus terus ikuti. Tapi kalau di Indonesia eh, produk yang memang masih sangat apa dibutuhkan ya makanan itu ya makanan fashion karena memang apa namanya Indonesia luar biasa pasar yang luar biasa ya. Kemudian juga harus diperhatikan segmennya segmen pasar ya jadi itu oke itu ya untuk Iya peluang dan Pak. tren bisnis masa depan gambarannya seperti itu ya teman-teman ini masih ada beberapa slide ini saya teruskan nanti silahkan kalau masih ada waktu ya kita bisa tanyakan ataupun kalau memang nanti ini ada ditanyakan lewat WA Group silahkan ya. Pak izin bertanya boleh? Oh, bertanya dulu. Oke, silahkan. Gini Pak, untuk tugas itu ada classroomnya nggak Pak? Atau nanti tugasnya itu dikirim ke WA Group? Ya, kita kirim aja ke WA Group nanti. Oh, yang kedua boleh minta nomornya Bapak, Oke, biar bisa. nanti ya. Baik, nanti saya kirim ya. Oh, siap Pak. Oke Pak. Nanti saya kirim lewat ini, lewat chat WA. Nanti dibuat WA Group, monggo ketua kelasnya yang mengkoordinir silahkan dibuat. Oke ya. Kita lanjutkan konsep bisnis dan kewirausahaan. Teman-teman mahasiswa ya, secara historis ya, bisnis dari bahasa Inggris ya, bisnis dari kata dasar apa? Dusi ya, sibuk. Nah, atau dia terus beraktivitas. Basi. Ya, jadi Oh, berarti eh, artinya kesibukan dia gitu ya Pak. sibuk, dia ya Berarti bisnis itu artinya kesibukan gitu kan Pak? betul mengerjakan atau mengerjakan aktivitas. Itu secara Oh, historis atau dari kata dasar base ya. Oke, kemudian teman-teman ini ada bisnis kapitalis yang modal ya mampu melaksanakan. Jadi ini swasta, ada bentuknya seperti itu. Jadi ada bisnis yang modalnya dari swasta, ini biasa disebut bisnis kapitalis. Kemudian juga ada bisnis yang sosialis. Ya, ini dikerjakan sepenuhnya oleh negara. Gitu. Jadi ini ada beberapa konsep bisnis. Selanjutnya, wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis. Jadi ini kan yang lagi tren ya. Kalau dulu wirausahawan bahasanya sekarang entrepreneur gitu ya. iya Yang Pak. lagi bahasa-bahasa terkininya entrepreneur. Orang diajak ke sana untuk memulai mempunyai usaha sendiri. Jadi bagaimana dia mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan ya, opportunity bisnis ke depan seperti apa.
Kemudian dia juga mampu mengumpulkan sumber daya, ya baik daya manusia maupun dananya. Jadi entrepreneur ya memang harus mengajak itu semua. Kemudian yang dibutuhkan untuk mewujudkan gagasannya. Gagasannya juga inovatif, kreatif untuk meningkatkan pendapatan. Bagaimana di era yang seperti hari ini, ya ini bisa untuk terus meningkatkan pendapatan. Itu wirausaha. Oke, selanjutnya tentang karakteristik wirausahawan atau entrepreneur lah ya hari ini. Yang pertama, keinginan berprestasi dan bertanggung jawab. Ini yang harus dipunyai ya. Jadi dia harus punya karakter, eh, keinginan untuk terus lebih ya, punya prestasi dan dia bertanggung jawab terhadap usahanya, terhadap bisnisnya ya, terhadap ide-idenya gitu ya. Kemudian yang kedua mempunyai persepsi pada resiko. Ya, jadi karakter wirausahawan ya memang begitu. Dia harus paham resiko yang akan ditanggung ya dari usaha yang dimulai. Tuh, ya. Kemudian yang ketiga aktif dan energik. Dia aktif. Dia akan terus selalu bergerak dan ya tidak berhenti berinovasi tadi. Energik ya, akan terus mengajak ya, semangat. Kemudian yang keempat memiliki persepsi berhasil. Ya harus optimis. Kalau seorang entrepreneur ya dia harus punya karakter itu, harus yakin bahwa yang dikerjakan yang dimulai ini berhasil. Kemudian orientasi masa depan. Ya, jadi dia harus berpikir terus eh, untuk jangka panjang, orientasinya ke depan. Apa kebutuhan customer, kebutuhan konsumen ke depan. Ya ini terus terus berinovasi ya, terus orientasi ke sana. Kemudian yang keenam, ini tidak hanya itu tapi dia juga harus mengharapkan umpan balik. Jadi masukan, saran, feedback, hasil evaluasi itu juga terus harus dibuat. Nah, dia harus mampu ambil itu. Kenapa? Untuk perbaikan ke depan. Itu karakteristiknya. Kemudian yang selanjutnya bahwa uang bukan tujuan utama, tapi dia mampu apa tadi market share dulu. Jadi pasar yang dituju dulu. Nanti hasil pendapatan ini akan mengikuti ya. Jadi itu beberapa karakter untuk entrepreneur di usahawan. Itu ya teman-teman. Ini masih ada satu ini lagi ya nanti akan saya teruskan saja ya. Insya Iya, Allah Pak. nanti sampai jam 19 ini slide-nya selesai. Masih ada beberapa waktu monggo nanti jika ada yang mau ditanyakan. Siap. Atau nanti ada mau menanggapi, ada ini silakan. Selanjutnya tentang lingkungan bisnis dan sistem ekonomi. Ini beberapa lingkungan bisnis ya yang kita pahami. Yang pertama adalah internal. Internal ini adalah lingkungan yang ada di dalam perusahaan atau di dalam usaha atau di dalam bisnis itu. Apa saja ya, meliputi karyawan, kemudian apalagi itu. Ya. Jadi segala hal yang ada di dalamnya itu. Jadi lingkungan-lingkungan yang ada di internalnya. Ya. Mulai dari bagaimana pemimpinnya, bagaimana sistemnya, dan seterusnya. Kemudian lingkungan eksternal. Ya, lingkungan eksternal ini lingkungan yang dari luar. Ya, dari luar perusahaan atau dari luar usaha. Ya, meliputi lingkungan domestik ya, di sekitarnya ya, atau lingkungan yang global yang sudah jauh atau bahkan yang internasional itulah bisa dikatakan begitu ya, nasional atau internasional itu ya. Kalau domestik mungkin yang dekat, kalau
Jawa Timur ya mungkin Jawa Timur saja gitu skopnya, atau kalau Kalimantan ya Kalimantan saja gitu, itu domestik. Kalau global berarti sudah mulai lebih luas ya, bisa nasional bisa internasional. Oke, itu lingkungan bisnis. Selanjutnya sistem perekonomian ya, faktor perekonomian makro ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, ini kaitannya dengan pendapatan secara agregat ya, antara pendapatan dan pengeluarannya maupun PDB, produk domestik brutonya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini akan sangat mempengaruhi sistem perekonomian. Kemudian yang kedua juga inflasi. Inflasi itu kenaikan ini ya, harga. Kemudian yang ketiga tingkat suku bunga. Suku bunga ini juga akan sangat mempengaruhi. Kalau suku bunganya tinggi, ya otomatis perputaran keuangan juga akan kecil karena orang lebih suka untuk menabung ya, menaruh uangnya di bank dan seterusnya. Jadi ini faktor atau tingkat suku bunga ini sangat mempengaruhi sistem perekonomian. Selanjutnya teman-teman, ini masih ada 2 slide lagi ya. Jenis sistem perekonomian. Jadi yang pertama terpusat, jadi tersentral semuanya di pemerintah. Terpusat itu sentralnya di sana. Kemudian yang kedua pasar. Jadi sistem perekonomian yang pasar ini dia mengikuti permintaan pasar. Kalau terpusat itu ya semuanya ditentukan. Gitu ya. Jadi ditentukan harga apa eceran tertingginya sekian. Nah, itu sudah tersentral. Kalau pasar dia mengikuti naik turunnya mengikuti pasar. Kalau seperti apa namanya eh, apa namanya yang BBM ya, yang Pertamina itu, nah ini yang nanti di campuran ya bisa jadi ya, dia juga mengikuti pasar juga mengikuti pusat. Ya, jadi ada beberapa keputusan yang diambil menyesuaikan pasar, itu berarti sistem perekonomian pasar. Kalau yang terpusat berarti full nanti pemerintah yang menentukan, kayak harga eceran untuk beras ya. Beras itu kan gabah, gabah itu harga gabah sekian. Nah, itu apa namanya sudah tersentral, terpusat. Kalau campuran ini masih naik turunnya sesuai dengan pasar, tetapi juga ditentukan oleh keputusan pemerintah pusat ya. Jadi itu teman-teman kaitan dengan sistem perekonomian ya, jenis sistem perekonomian. Kemudian sistem perekonomian ya, menurut Farrell, ukuran untuk mengevaluasi perekonomian. Jadi ada beberapa ukuran ya, bagaimana kita untuk menilai sebuah atau mengevaluasi perekonomian sebuah suatu perusahaan atau suatu negara itu bisa baik atau seperti apa atau kurang atau buruk, ini dari ini menurut Farrell ini ada 6 hal ya. Yang pertama adalah trade balance, neraca perdagangan. Ya, jadi ini sangat menentukan bagaimana antara ekspor impornya ya. Ini sangat sangat apa namanya? Ini juga mempengaruhi nanti ya. Kalau impornya lebih besar ya nanti otomatis itu seperti apa nanti. Itu neraca perdagangan. Harusnya ya antar negara itu kita harusnya lebih tinggi, nanti juga akan bagus berarti neraca perdagangannya. Kemudian eh, kan apa ya? Consumer ya, customer ya, produk indeks, indeks harga konsumen. Di harga konsumen yang sampai itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi indeks
Rata-rata berarti harga konsumen, harga yang ada di pasar, harga sampai ke pemakai, ini juga ukuran untuk kita memahami perekonomian. Yang ketiga, income per kapita, pendapatan per kapitanya. Ya. Makin besar pendapatan per kapita, ya, berarti makin besar apa namanya perekonomian itu. Negaranya juga makin, apakah nanti negara maju, negara berkembang, negara yang apa itu, apa ya, kalau ini apa, tertinggal atau apa itu ya. Jadi ini bisa dilihat dari income per kapita. Seperti yang di Amerika itu pasti income per kapitanya tinggi. Ya, negara-negara maju income per kapitanya tinggi. Kemudian yang keempat, ya, unemployment rate, ya, tingkat penganggurannya. Ya, ini juga mempengaruhi perekonomian. Ya, makin besar penganggurannya, ya otomatis perputaran perekonomian kan tidak berjalan, ya. Jadi tidak ada lapangan kerja di sana. Oke, yang kelima, inflasi. Ya, inflasi tadi sudah. Kemudian juga yang keenam, worker, ya, productivity. Ya, bagaimana SDM yang ada, tenaga kerja yang dipunyai itu produktivitasnya seperti apa. Ya. Jadi semakin produktif, semakin bagus SDM, tenaga kerja yang dimiliki suatu negara, ini uh, akan diperhitungkan, itu nanti akan masuk di negara yang maju, sedang, maupun negara yang berkembang. Ya. Dan gitu ya. Jadi produktivitas tenaga kerjanya. Contoh kalau kita ngirim ke luar negeri, tenaga kerjanya adalah antara yang eh, apa, yang HRT misal dengan yang punya skill khusus, ya ini kan berbeda. Jadi itu juga bisa untuk menilai, ya, mengukur perekonomian suatu usaha, suatu negara.